Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Miss Fitri di grade 3. Kembali lagi ya bersama Miss Fitri di pembelajaran tematik. Teman-teman, hari ini kita sudah masuk di tema yang baru ya, yaitu tematik tema 7 perkembangan teknologi. Subtema 1 perkembangan teknologi produksi pangan. Pembelajaran 1-3. Teman-teman grade 3, hari ini apa kabarnya? Semoga teman-teman selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sekarang disiapkan ya teman-teman buku tematik tema 7 dan alat tulisnya. Seperti biasa, sebelum kita melakukan pembelajaran, ada baiknya kita awali dengan membaca doa sebelum belajar. Mari teman-teman angkat kedua tangannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan lancar dan teman-teman bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Subtema 1, perkembangan teknologi produksi pangan. Lihatlah tempat tinggalku. Udaranya sejuk, tanahnya subur. Dikelilingi sawah dan kebun. Tempat hewan ternak bermain dan berkumpul. Inilah tempat tinggalku. Kaya hasil kebun dan sayur mayur. Berlimpah susu, daging, dan telur. Terampilnya warga tempat tinggalku bekerja sama mengolah hasil alam, menggunakan teknologi yang telah maju, menghasilkan sumber pangan yang beragam. Mari kita pelajari macam-macam pengolahan pangan agar menjadi manfaat bagi sesama. Kita masuk di pembelajaran 1 ya. Ayo membaca. Siti menunjukkan sebuah teks bacaan. Isinya tentang teknologi pangan. Tahukah kamu apa arti teknologi pangan? Ya, sekarang kita baca teksnya bersama-sama ya. Teknologi pangan. Alam Indonesia sungguh kaya. Kacang kedelai, jagung, dan kelapa adalah hasil pertanian. Telur, daging, dan susu adalah hasil peternakan. Semua itu adalah sumber pangan kita. Pangan artinya makanan. Alam Indonesia menyediakan sumber pangan kita. Hasil panen dan ternak yang melimpah memberi makanan yang cukup bagi kita. Akan tetapi, hasil pertanian dan peternakan tidak dapat bertahan lama. Makanan itu dapat membusuk. Makanan busuk harus dibuang. Hasil panen harus diolah agar tidak cepat busuk. Mengolah hasil panen dilakukan dengan teknologi pangan. Teknologi pangan adalah penggunaan ilmu pengetahuan untuk mengolah pangan. Teknologi pangan dapat menghasilkan makanan baru. Teknologi pangan menjaga agar makanan tidak cepat membusuk. Hasil panen berlimpah dapat diolah menjadi makanan baru. Kacang kedelai dapat dibuat menjadi tahu, tempe, dan kecap. Susu sapi dapat diolah menjadi mentega, susu bubuk, dan keju. Teknologi pangan mengolah makanan agar tahan lama.
teknologi pangan sangat bermanfaat bagi kehidupan. Setelah membaca teks bacaan tadi, sekarang kita kerjakan latihannya di halaman 7 ya. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks teknologi pangan. Nomor 1, apa arti dari pangan? Ya, jawabannya pangan artinya makanan. Kemudian nomor 2, apakah hasil panen pertanian dan peternakan dapat bertahan lama? Ya, jawabannya hasil pertanian dan peternakan tidak dapat bertahan lama. Nomor 3, bagaimana cara mengolah hasil panen? Jawabannya, mengolah hasil panen dilakukan dengan teknologi pangan. Dan yang keempat, apa saja contoh makanan yang terbuat dari kacang kedelai? Ada apa saja? Ya, ada kacang kedelai yang dapat dibuat menjadi tahu, tempe, dan kecap. Dan yang terakhir, apa manfaat dari teknologi pangan? Jawabannya, teknologi pangan mengolah makanan agar dapat tahan lama. Kita lanjut ke halaman 8. Ayo mengamati. Ibu Edo sedang membuat tahu. Edo mengajak teman-teman untuk melihatnya. Semua tertarik dan ingin belajar membuat tahu. Cara membuat tahu cukup mudah. Pertama, ibu menghaluskan dan merebus kedelai. Hasil rebusan disaring hingga tak ada ampas. Kemudian hasil rebusan dimasak lagi hingga menjadi susu kedelai. Setelah diberi cuka dan didinginkan, adonan tahu siap dicetak. Nah, di sini kita akan belajar mengenai luas permukaan suatu bidang. Ibu Edo mengukur luas kain untuk menyaring tahu dengan menggunakan satuan tidak baku. Perhatikan ya teman-teman, di sana sudah ada kain A dan kain B dengan bentuk yang berbeda. Kemudian, kain menutup seluruh permukaan tahu. Setelah tertutup, kemudian diukur dengan menggunakan satuan luas, maka akan terlihat seperti gambar di bawah ini. Ya, di sana kain A sudah menjadi 8 bagian dan kain B sudah menjadi 16 bagian atau 16 satuan luas. Perhatikan lagi kain A dan kain B. Edo dan teman-teman menghitung banyak tahu yang menutupi seluruh permukaan kain A dan kain B. Banyak satuan persegi yang menutup tanpa celah pada suatu tempat menyatakan luas tempat tersebut. Luas suatu tempat dinyatakan dengan banyak satuan persegi yang menutup tempat tersebut tanpa celah. Banyak tahu yang menutupi permukaan kain A ada 8 dan permukaan kain B ditutupi oleh 16 tahu berbentuk persegi. Berapakah luas dari kain A dan kain B? Ya, jadi luas kain A adalah 8 satuan persegi dan luas kain B adalah 16 satuan persegi. Mudah ya teman-teman? Sekarang teman-teman lanjut kerjakan latihannya ya di halaman 11. Kita masuk di pembelajaran kedua, gerak dasar mengambang. Nah, kalau mendengar judulnya, kira-kira olahraga apa ya teman-teman yang akan kita bahas? Ya, benar sekali.
olahraga renang. Siapa nih dari teman-teman Miss Fitri yang mempunyai hobi berenang? Adakah yang sudah bisa berenang? Atau masih ada yang takut? Oke, kita lanjut membacanya. Saat berenang, perhatikan keselamatan diri dan orang lain. Gunakan alat bantu seperti pelampung untuk menjaga keselamatan diri saat belajar mengambang dalam air. Pelampung adalah alat bantu untuk menjaga tubuh tetap mengambang saat berenang. Amati berbagai alat pelampung berikut. Ya, yang pertama ada ban lengan. Kemudian ada rompi renang, ada papan luncur, dan ada ban renang. Cobalah untuk mengambang di kolam dengan kedalaman sebatas dada. Tangan memegang papan luncur atau ban. Posisi tubuh berada di atas permukaan air. Kaki bergerak sambil mengayuh. Lakukan berulang-ulang. Itu dia gerakan dasar mengambang. Tetapi di masa pandemi ini kita belum bisa berkegiatan olahraga renang lagi, teman-teman. Karena agar tetap menjaga kesehatan tubuh kita supaya tidak terpapar virus. Selanjutnya, ayo mengamati. Lani, Dayu, dan Siti memiliki kemampuan yang berbeda dalam berenang. Lani telah mahir berenang. Dayu ingin belajar berenang. Siti lebih senang bermain di pinggir kolam. Di lingkungan sekitar, kita dapat menemukan beragam kemampuan. Beragam artinya bermacam-macam. Lani, Dayu, dan Siti juga memiliki cara yang berbeda-beda dalam menikmati buah-buahan. Misalnya, Siti menikmati buah-buahan ketika minum susu rasa stroberi. Dayu menikmati bolu pisang. Lani lebih suka makan buah apel. Semua suka buah-buahan. Namun, mereka menikmati buah dengan cara yang berbeda-beda. Setiap orang memiliki kebiasaan yang berbeda-beda juga. Nah, teman-teman, kebiasaan yang berbeda merupakan bagian dari keberagaman. Dayu, Siti, dan Lani sedang menikmati makanannya. Kemudian, Beni, Udin, dan Edo datang membawa ragam makanan. Amati makanan yang dibawa oleh Udin dan teman-teman. Wah, ada banyak sekali ya teman-teman di sana. Nah, bolu pisang dan susu rasa stroberi merupakan makanan hasil pengolahan teknologi pangan. Sekarang kita coba tulis yuk. Daftar makanan hasil teknologi pangan berdasarkan gambar yang ada di buku. Nomor 1, jenis makanannya yaitu ada ayam goreng dan daging kornet. Kemudian yang kedua ada sosis dan roti tawar. Dan yang ketiga ada manisan buah-buahan dan susu. Setelah itu, buka ke halaman 19. Tuliskan makanan apa yang paling teman-teman sukai. Kemudian, lakukanlah wawancara pada teman dan gurumu. Namun, karena kita masih belajar dari rumah, teman-teman boleh wawancara atau tanyakan kepada keluarga yang ada di rumah ya. Tuliskan hasilnya di dalam tabel. Jangan lupa isi ya makanan yang paling disukai. Setiap orang memiliki makanan kesukaan. Kesukaan setiap orang berbeda-beda. Jika temanmu memiliki kesukaan yang berbeda darimu, apa yang akan kamu lakukan?
Ya, tentu saja, tetap saling menghargai dan menghormati. Teman-teman, sikap memahami dan menerima perbedaan kesukaan setiap orang yang sesuai dengan pengamalan Pancasila sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Kita lanjut masuk pembelajaran ketiga. Hari ini rumah Lani dikunjungi oleh Bibi. Udin, Edo, Beni, Dayu, dan Siti juga berkunjung ke rumah Lani. Mereka berkumpul di ruang makan. Bibi Lani bekerja di pabrik pengolahan makanan. Bibi menceritakan macam-macam cara mengolah bahan makanan. Bibi menunjukkan teks bacaan tentang teknologi pangan. Udin, Edo, Beni, Dayu, Siti, dan Lani membaca bersama-sama. Hasil teknologi pangan. Manusia butuh makanan terus-menerus. Bahan makanan yang diperlukan berasal dari hasil panen. Panen terjadi pada waktu tertentu saja. Oleh karena itu, dicarilah cara agar makanan dapat bertahan lebih lama. Agar makanan selalu tersedia, manusia mulai menggunakan teknologi pangan. Teknologi pangan merupakan suatu cara untuk mengolah bahan makanan. Kacang kedelai dapat diolah menjadi tahu, tempe, dan susu kedelai. Mangga dan stroberi diolah menjadi manisan dan selai. Daging dapat diolah menjadi bakso, sosis, dan kornet. Teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Selanjutnya, makanan olahan tersebut disimpan dalam kaleng atau dalam plastik kedap udara. Kedap udara maksudnya adalah tidak dapat dimasuki oleh udara. Proses penyimpanannya dapat membuat makanan lebih awet. Setelah membaca teks yang berjudul Hasil Teknologi Pangan, sekarang teman-teman kerjakan latihannya ya. Di halaman 23. Dan selanjutnya kerjakan halaman 28. Namun, sebelum mengerjakan, coba teman-teman amati di halaman 27 ya. Di sana ada beberapa bentuk. Yang pertama yaitu bentuk persegi. Kemudian perseginya dibagi menjadi dua bagian, sehingga menjadi bentuk segitiga. Nah, persegi dan segitiga dapat dijadikan alat ukur luas permukaan suatu bidang. Persegi adalah satuan luas. Segitiga adalah satuan luas. 2 satuan segitiga sama dengan satuan persegi. Mudah ya teman-teman? Jadi, tugas untuk teman-teman grade 3 hari ini yaitu mengerjakan halaman 7 dan 11, kemudian halaman 19, dan yang terakhir halaman 23 dan 28. Semangat ya teman-teman Miss Fitri. Terima kasih teman-teman grade 3 telah menyimak materi pembelajaran dari Miss Fitri pada hari ini. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung menghubungi Miss Fitri ya. Dan untuk tugasnya, jika sudah selesai, juga bisa langsung report melalui WA Miss Fitri. Oke teman-teman, saya Hamdalah untuk pembelajaran hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Miss akhiri ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman.